Nah, langsung saja Miss akan mereview terkait dengan materi PAS IPA kelas 5 semester 2. Nah, materi-materi PAS kelas 5 semester 2 ini Miss juga akan mengkolaborasikan dengan beberapa materi dari semester 1. Hal ini tujuannya sebagai review dan evaluasi Miss untuk mengetahui pencapaian-pencapaian anak-anak dalam menguasai materi-materi di kelas 5. Tentu saja hal ini juga untuk mempersiapkan kalian kelak di kelas 6, karena hampir semua materi kelas 5 akan diulang sebagai materi di kelas 6. Langsung saja Miss akan membahas tentang review materi berikut ini. Yang pertama, kita akan mereview tentang materi sistem gerak. Sistem gerak manusia itu terdiri dari hubungan antar organ-organ gerak sehingga menghasilkan sebuah gerakan. Dalam sistem gerak itu terdiri dari rangka, di mana rangka itu tersusun dari struktur tulang-tulang. Setelah ada rangka, ada tulang, kemudian ada sendi dan otot. Nah, langsung saja kita sekarang akan mereview terkait dengan macam-macam jenis sendi berdasarkan dengan arah geraknya. Yang pertama, sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan gerak satu arah. Yang kedua adalah sendi pelana, merupakan sendi yang memungkinkan gerak dua arah. Dan yang ketiga, sendi peluru, di mana memungkinkan gerak ke segala arah. Dan yang keempat, sendi putar yang memungkinkan gerak hanya berputar saja. Yuk perhatikan letak-letak sendi berdasarkan arah geraknya pada bagian rangka tubuh manusia. Nah, ini adalah beberapa jenis sendi yang terdapat pada sistem gerak manusia. Yang pertama, sendi yang memungkinkan gerak satu arah, yaitu disebut dengan sendi engsel. Letak-letak sendi engsel yang pertama ada di sini. Ini adalah sendi engsel yang memungkinkan gerak satu arah. Kemudian ada beberapa gambar juga yang menyebutkan sendi engsel. Gambarnya seperti ini, yaitu menunjukkan hubungan antar tulang kering dengan tulang paha, yaitu sama artinya pada bagian ini. Ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari sendi engsel. Selanjutnya, sendi engsel itu tidak hanya terdapat pada bagian hubungan antar tulang lengan atas dengan tulang pengumpil dan tulang paha dengan tulang betis. Tetapi sendi engsel juga terdapat pada hubungan antar ruas jari. Selanjutnya, sendi pelana adalah sendi yang memungkinkan gerak dua arah, yaitu terdapat pada satu telapak tangan, telapak kaki, dan hubungan antar ruas ibu jari. Perhatikan gambar ini. Ini adalah letak sendi pelana. Letak sendi pelana itu berada di sini ya, pada hubungan antar ibu jari. Selanjutnya, selain itu yang disebut dengan sendi engsel adalah hubungan antar ruas jari di sini ya. Ini ruas jari. Nah, sedang ini memungkinkan gerak satu arah. Oke, selanjutnya sendi yang memungkinkan gerak ke segala arah disebut dengan sendi peluru. Letak sendi peluru yaitu yang pertama terdapat pada hubungan tulang lengan atas dengan tulang belikat. Dan di sini hubungan antara tulang paha dengan tulang panggul. Itu adalah sendi peluru di mana yang memungkinkan terjadinya gerak ke segala arah. Selanjutnya, yang terakhir adalah sendi putar, di mana sendi putar adalah sendi yang memungkinkan gerak berputar. Contoh sendi putar itu hanya terdapat pada hubungan antar tulang leher. Perhatikan lingkaran ini. Ini adalah sendi putar, sama dengan ini. Pada bagian sini, ini adalah membentuk sendi putar. Oke? Cukup sekian pembahasan tentang materi sistem gerak manusia. Selanjutnya membahas
sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia itu terdapat sistem pencernaan secara mekanik dan sistem pencernaan secara kimiawi. Di mana sistem pencernaan mekanik adalah sistem pencernaan yang dibantu oleh gigi ataupun otot-otot pada organ pencernaan. Sedangkan sistem pencernaan secara kimiawi adalah sistem pencernaan dengan bantuan enzim. Yuk, sebelum kita mengenal proses sistem pencernaan, yaitu ada beberapa organ yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Nah, organ-organ sistem pencernaan dimulai dari mulut. Di mulut terjadi pencernaan secara mekanik dengan menggunakan gigi dan kimiawi dengan enzim amilase. Pencernaan menggunakan gigi dibantu dengan lidah. Gigi memiliki beberapa jenis sehingga memiliki tugas-tugas sendiri. Yang pertama ada gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua ada gigi taring yang berfungsi untuk mengoyak makanan atau menyabet-cabet makanan. Dan yang ketiga ada gigi geraham yang berfungsi untuk menghaluskan makanan. Selanjutnya, setelah makanan dicerna di dalam mulut, makanan akan dilanjutkan menuju lambung yang menghubungkan makanan dari mulut ke lambung, yaitu melalui kerongkongan. Kerongkongan berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung dengan dorongan gerak peristaltik. Selanjutnya, makanan masuk di lambung. Di lambung, makanan akan dicerna secara mekanik dengan otot dinding lambung dan kimiawi dengan enzim pepsin, renin, asam klorida atau disebut dengan HCl atau disebut dengan asam lambung atau biasanya disingkat dengan LA/TER-A. Nah, La-nya itu adalah lambung, P-nya adalah pepsin, R-nya renin, A-nya adalah asam klorida atau asam lambung. Nah, itu menjadi jembatan pengingat untuk anak-anak saja. Selanjutnya, setelah di lambung, makanan akan masuk di usus halus. Di usus halus, makanan akan diserap sari-sarinya. Setelah diserap sari-sari makanannya, makanan akan dilanjutkan ke usus besar. Di usus besar, makanan akan dibusukkan dan terjadi penyerapan air. Pembusukan makanan dibantu oleh bakteri E. coli. Nah, setelah itu sisa-sisa makanan akan keluar melalui anus. Nah, selain organ-organ pencernaan, ada kelenjar-kelenjar pencernaan juga yang membantu proses pencernaan. Yang pertama itu ada hati yang berfungsi untuk menawarkan racun. Di bawah hati ini adalah kantong empedu. Selanjutnya di sini di bawahnya lambung ada pankreas yang berfungsi menghasilkan enzim lipase, amilase, dan tripsin. Nah, itu adalah bagian-bagian dan fungsi organ-organ pencernaan. Selanjutnya, bagian-bagian organ dan kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim terdiri dari mulut, lambung, pankreas. Nah, di mulut terdapat enzim amilase, di mana enzim amilase berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Dan di lambung terdapat enzim pepsin, di mana pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Selanjutnya ada renin yang berfungsi untuk mencerna protein susu atau kasein susu. Selanjutnya ada asam klorida atau disebut juga dengan HCl atau disebut juga dengan asam lambung yang berfungsi membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Selanjutnya, kelenjar yang menghasilkan pankreas. Pankreas menghasilkan amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa, tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, dan lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, anak-anak, tolong untuk materi-materi ini silahkan dihafalkan khususnya pada nama-nama enzim beserta organnya yang menghasilkan dan beserta pula dengan fungsi-fungsi dari setiap enzim.
Selanjutnya, Miss akan membahas tentang sistem pernafasan. Sistem pernafasan manusia dimulai dari rongga hidung, di mana di dalam rongga hidung itu berfungsi untuk mengatur keluar dan masuknya udara. Selanjutnya, udara juga disaring debunya dengan menggunakan rambut-rambut hidung serta menyesuaikan kelembaban udara. Setelah itu, udara akan masuk melalui bagian tenggorokan. Tetapi tenggorokan itu ada dua bagian, yaitu saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Untuk saluran pernafasan itu masuknya di trakea ya. Jadi tolong kalau membahas tentang sistem pernafasan atau pencernaan lebih spesifik. Jika sistem pencernaan itu disebut dengan kerongkongan, jika sistem pernafasan disebut dengan trakea. Di dalam trakea itu tetap terbuka untuk masuknya udara, yaitu menyaring udara halus yang lolos dari hidung. Selanjutnya yang ketiga ada bronkus, merupakan cabang tenggorokan yang berfungsi membawa udara ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dari setiap percabangan paru-paru kanan dan kiri pada bronkiolus, yaitu terdapat alveolus yang berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya membahas tentang sistem peredaran darah. Nah, anak-anak membahas tentang sistem peredaran darah, itu sangat ada kaitannya dengan organ jantung. Nah, jantung pada manusia itu besarnya segepal tangan ya. Jadi jantung manusia itu terbagi menjadi 4 ruangan seperti ini. Nah, ruangan yang paling atas itu biasanya disebut dengan serambi. Dan yang paling bawah itu disebut dengan bilik. Ya. Jadi A itu serambi, B itu bilik, D itu serambi, dan C itu bilik. Selanjutnya, fungsi serambi dan bilik itu memiliki fungsi masing-masing, di mana serambi berfungsi untuk menerima darah, sedangkan bilik berfungsi untuk memompa darah. Selanjutnya, kita akan membedakan bagian serambi dan bilik kanan dan kiri. Perhatikan, Miss menunjuk bagian A. Bagian A ini adalah serambi. Serambi lurus dengan tangan kanan kita. Tetapi tolong diperhatikan jika kita membahas tentang jantung, letaknya adalah kebalikan tangan kita. Perhatikan kembali untuk bagian A. Bagian A lurus dengan tangan kanan, maka A adalah bagian kiri. Maka A disebut dengan serambi kiri. Selanjutnya yang B itu lurus dengan tangan kiri. B adalah bilik, maka B disebut dengan bilik kiri. Selanjutnya, coba kita perhatikan bagian yang D. D itu adalah bagian serambi, lurus dengan tangan kiri kita. Maka yang D itu adalah serambi kanan, dan yang C adalah bilik lurus dengan tangan kiri kita, maka yang C adalah bilik kanan. Nah, setiap bilik atau serambi memiliki fungsi. Ingat, bagian yang selalu berarah kanan itu mengandung karbon dioksida dan bagian kiri mengandung oksigen. Untuk membahas dari setiap fungsi atau perannya masing-masing, A itu adalah serambi kiri yang berfungsi untuk menerima darah kaya oksigen. Yang D adalah serambi kanan, berarti berfungsi menerima darah kaya karbon dioksida. Sedangkan B adalah bilik kiri yang berfungsi menerima darah kaya oksigen. Dan yang C adalah bilik kanan yang berfungsi menerima darah kaya karbon dioksida. Nah, itu adalah fungsi bagian-bagian dari jantung. Selanjutnya, untuk sistem peredaran darah, silakan dipahami materi berikut ini.
Nah, selanjutnya membahas tentang metamorfosis. Metamorfosis adalah tahapan-tahapan fase-fase pertumbuhan hewan. Metamorfosis dibedakan menjadi dua. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terdapat fase pupa. Dan setiap tahapannya berubah-ubah. Perhatikan, ini mulai dari tahapan telur, tahapan larva, pupa, dan tahap dewasa. Dari semua tahapnya itu berbeda-beda. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ada lebah, kumbang, katak, semut, nyamuk, dan lalat. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah hewan yang fase metamorfosisnya terdapat nimfa. Setiap tahapannya sama, hanya ukurannya yang berbeda. Perhatikan, ini ada tahap telur, kemudian ini semua ada nimfa, kemudian yang membedakan hanya ukurannya saja. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu ada belalang, capung, kecoa, laron, jangkrik. Oke, ini tentang materi metamorfosis. Selanjutnya membahas tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu dimulai dengan perpindahan konduksi, konveksi, dan radiasi. Jika perpindahan secara konduksi, yaitu perpindahan kalor melalui perantara, yaitu berupa zat padat. Dan perpindahan kalor secara konveksi, perpindahan kalor melalui perantara, yaitu berupa zat cair dan gas. Jika radiasi, perpindahan kalor tanpa perantara. Nah, anak-anak, ini adalah contoh-contoh perpindahan kalor. Silakan nanti dibaca-baca sendiri ya, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya membahas tentang sifat wujud benda. Sifat-sifat wujud benda yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Dari setiap wujud-wujud benda ini, itu menunjukkan sifat yang berbeda-beda. Perhatikan tabel-tabel ini dan gambar-gambar ini adalah wujud dari setiap sifat-sifat benda. Selanjutnya, perubahan wujud benda. Nah, ini adalah contoh-contoh perubahan wujud benda ya, dari cair ke padat, padat ke gas, dan yang lain-lainnya. Nanti tolong dipelajari kembali, oke? Selanjutnya, tentang daur air. Daur air itu dimulai dari fase penguapan, di mana fase penguapan itu sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari. Fase yang pertama, penguapan itu disebut dengan evaporasi, yaitu ketika air menguap. Kemudian transpirasi itu adalah penguapan berasal dari pepohonan. Uap air akan berkumpul, titik-titik air menjadi awan yang disebut dengan kondensasi. Jika titik-titik air sudah terkumpul banyak, akan membentuk gumpalan sehingga akan terjadi hujan yang disebut dengan presipitasi. Setelah turun hujan, air hujan akan diserap oleh tanah yang disebut dengan infiltrasi. Nah, ini adalah materi yang dapat Miss review. Selain ini, silahkan dipelajari kembali terkait dengan materi senyawa dan zat yang sudah Miss sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Cukup sekian dari Miss Ani, kurang lebihnya materi yang dapat Miss sampaikan. Sampai jumpa.